Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini Allah masih berikan nikmat karunia hidayah petunjuk kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian aktivitas dinas kita. Selanjutnya salam berikan salam kita kirimkan kepada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati pejabat utama, para pamen, pamar, bintara, tentara, ASN, Polda Sumatera Barat yang berbanggakan yang kita punya. Intinya kita tahu kita letakkan di sana. Nah, kita akan memberikan nanti kenapa kita miliknya sosialnya diletakkan karena kita akan memberikan sesuatu berdasarkan dengan contoh atau gerakan. Bapak dan Ibu, untuk kita tahu sebentar lagi si Ustaz kita, Pak Masjid kita, Bapak kita akan tes UTS. Mudah-mudahan menjadi lulus, tapi sayangnya tesnya itu untuk sebagai pengudu ahli. Jadi masalahnya ilmu itu ada dua, Badan Politik. Ilmu itu ada dua, ada namanya ilmu yang diilmui, ada namanya ilmu yang diamalkan. Nah, mudah-mudahan ini berapa bagi kita. Ada namanya ilmu yang diilmui, ada ilmu yang diamalkan. Nah, kalau kita tahu ya. Nah, kalau ilmu yang diilmui, contoh, kamu berceramah atau apa, ibu bagi contoh kan anak, jangan dari itu supaya orang disumpah, perilaku, ajaran. Kamu itu banyak berikan anak, enak jangan dari itu. Nah, kalau udah dibawa sudah, wisona ditusuk, dia duduk waktu ditusuk ke pak, tangan awak dipotong di mana pak? Di akhirat, api neraka itu kait, lapan coba air narkoba. Belum lagi, belum. Itu namanya ilmu yang diilmui. Berbeda dengan ilmu yang diamalkan. Berbeda dengan ilmu yang diamalkan. Kalau ilmu yang diamalkan, jadi contoh kita sekarang ini nikah dulu, mau apa di calon balai. Nah, kita rumah tangga itu sebaik-baiknya. Masalahnya mau nikah ya. Itu namanya ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diilmui itu memang kita belum pernah sampai ke sana, tapi kita berusaha bagaimana caranya bisa meyakinkan orang lain berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ilmu yang ilmu yang diamalkan oleh orang, Bapak Ibu, aku belum pernah ceramah di Masjid Ar-Rahman maupun atau ceramah di kota-kota masalah haji atau umroh. Karena kalau pernah haji dan umroh, walaupun secara teori bisa, karena belum pernah praktek itu. Mudah-mudahan usia itu tuh penghulu di Kabion. Di mana? Oh, karena Sumbar. Wih, dari kemana Sumbar? Nah, mudah-mudahan kita lulus. Ya, kita kesini semuanya Bapak dan Ibu. Nah, kita mungkin tidak ada yang kita lihat tidak ragu dalam salah satu masalah. Kita bicarakan tentang masalah sholat aja. Sholat pernah lupa kan? Pernah lupa? Lalu pernah lupa? Kadang-kadang mulai dalam berpikir. Kadang-kadang takbir Allah, ambil sampai takbir kadang daripada Allah Akbar. Dan Bapak Ibu, hati-hati dalam masalah ini. Nanti akan kita sampaikan 3 masalah lupa ini dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ada dahulu di Pasaman Barat, Bapak Ibu. Di Pasaman Barat itu pasti bukan yang KP. Nah, mertuanya Imam Masjid Raya Masjid Agung di Pasaman Barat. Mertua mantunya Polri Nasional. Nah, bayangkan Polri Nasional. Mintuo Imam Masjid di Pasaman Barat. Minantunya Polri Nasional, bukan internasional, Polri Nasional. Polri Nasional mau pakai di Polri Nasional lah. Komisi ini berapa saja? 38. Walaupun tingkat yang 38 nya tetap Polri Internasional, karena dia pernah mewakili masing-masing dari provinsi. Nah, pada suatu hari minggu itu berkunjung akar Minantunya, namun kenal panah.
Kalau sakit bangganya lah anak dinikahkan, nggak tahu si anak itu si ibu sebenarnya seperti apa. Tapi orang sama-sama taat beribadah, nah, dia dinikah semuanya. Sama-sama taat dalam beribadah. Aku cukup lah minat itu, boleh pandai minat itu menjadi imam dan kece minggunya. Ambo kan imam mesti aku pasangan pahat katanya kan. Nah, nggak tahu dong kalau minat itu adalah poin nasional. Nah, rumah juga Pak Jawa dari masa ini, namanya tadi ada boleh masa ini, ya. Apa yang mau buku kata penanya? Lepas kok. Alat impor di situ, alat impor di rumahnya, karena masa ini ada jauh. Ya saya itu minggu itu. Tentu kita sembahyang maghrib di rumah saya kan sudah buku kan langsung sholat tuh. Nah, kita sholat maghrib di situ ada usaha kita masa ini, terus ini ada gua sama nanya minggu. Ini dan beliau ada yang jadi imam. Nah sudah untuk saudara juga supaya sama ada akan kita. Silakan imam dan minat dulu. Kamu agak kurang bisa jadi imam. Jadi duanya bukan sama-sama menghilangkan kepada yang Tuhan. Alat timbul di situlah sama-sama aja. Timbul situ kesombongan. Itu aku nggak tahu dan ketika aku pandai jadi imam. Aku cukup jadi tidak tahu kalau soal pori apa? Pori nasional. Cukup tapi itu saya nggak pakai jadi imam. Aku pakai jadi imam dalam kejadian. Ada yang itu semua. Tidak tahu kalau ibu imam masa di aku bersama mereka. Kalau imam mesti kau pakai tak. Tidak pada juga dalam kejadian. Mulailah. Allahu Akbar. Kami lapangkan irama anak malam hikling supaya punya kokter bersoda. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wadduha wal qamari idza talam. Subhanallah. Salat yang lebih berat ya. Awal pun nasional salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wadduha wal qamari idza talam wan nahari idza jalla wal laili idza yas'a. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala di mana salah kau apa Al-Fatihah kau baca itu imam pori nasional sama imam masjid kabupaten wayangkan apa nah wajar katanya lupa dalam masalah ibadah sholat itu ada tiga dan pertama namanya ziyad itu artinya bertambah bisa rakaatnya bertambah itu namanya ziyadah dan kedua namanya naqis itu rakaatnya berkurang atau sesuatu dalam ibadah sholat itu kurang. Yang terakhir namanya sabta itu sabta itu tahu nggak artinya? Ada masuk kampung dulu mah agak sak itu menjadi nyonya aku kira-kira agak sak itu menjadi kan bahasa kampung apa agak sak itu menjadi nyonya seorang syarat apa apa artinya kira-kira apa Jawa adalah salah rasul ya apa artinya sak dua agak kuat itu menjadi nyonya bantu oleh bisa baca ramah tapi baca ayat kurang pandai nama karena usaha jadi dan itu namanya sak artinya ragu saka apa namanya itu artinya saka dan Bapak Ibu saya kasih gua Rasul pernahkah sholatnya itu pernah ketinggalan atau pernah membaca cek Bapak Ibu semacam pemberitahuan atau apalah orang yang apabila dalam pelaksanaan sholatnya
orang lupa rakaat itu ada apa? Perawinya Bukhari, Muslim, Sahih. Kenapa kok timbul hadis itu? Karena Nabi juga pernah lupa dalam jumlah rakaatnya. Jangan kita jadi sok pintar. Bahkan kita konsentrasi kepada itu pas sembahyang ada masalah. Wajar karena kita berpikir, karena kita berbuat, karena kita melakukan, wajar salah. Karena salah itu timbul hadis Bukhari, Muslim. Yang harus kita ingat, sujudin mahalluhu qabla salam. Ingat, sujudin mahalluhu kullu sujudin mahalluhu qabla salam. Setiap sujud tampaknya itu adalah sebelum salam. Ingat ini. Berarti kalau kita ingin sujud kita sebelum salam. Ingat ini Pak. Kullu sujudin mahalluhu qabla salam. Apabila kita ingin sujud, maka sujudlah kita sebelum salam. Nah, yang pertama kita gunakan namanya yang pertama zid itu artinya bertambah jumlah rakaatnya. Kita ambil sebenarnya hadis Bukhari dan Muslim itu. Rasulullah SAW pernah sholat bersama dengan sahabat. Dia melaksanakan sholat asar waktu itu. Nabi melaksanakan sholat asar 5 rakaat. Kemudian setelah sholat biasa Nabi setelah sholat imam itu kita baca 5 utah belakang itu. Nah, 5 utah yang belakang adalah jamaah yang dia tahu Rasulullah sholat asar kita 5. Dikasih tahu Rasulullah dengan gerakan jarinya sholat asar kita 5. Nabi aja pernah salah, apalagi kita. Nah, kenapa Nabi pernah salah? Karena Nabi akan memberikan hadis dan petunjuk bagaimana salah dalam pelaksanaan ibadah sholatnya. Dan semuanya Nabi pernah lakukan itu. Nah, sholat asar Nabi sholat banyak apa namanya? Sholat asar sebanyak 5 rakaat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berputar kembali. Kemudian Nabi duduk baik-baik. Elok Nabi duduk pada lekopar. Kemudian Nabi sujud. Nabi sujud balik satu sujud balik sujud. Namanya sujud sawi berapa jumlahnya? Berapa kali sujud sawi itu? Sujud sawi itu dua kali. Kalau senior itu sholat, besok sujudnya sekali. Sujudnya 2 kali yang dibaca subhanallah. Man la yanamu wa la yasud. Man la yanamu wa la yasud. Dan sekali. Nah, sujud kan masih tinggi yang tadi kan? Tidak ditambah rakaatnya, tidak ditambah. Cuma Nabi berpaling aja menghadap kiblat. Nabi dari menghadap ke sini, kemudian Nabi berputar menghadap kiblat. Nabi seperti ini, langsung Nabi sujud 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Sujud Nabi sebanyak 2 kali. Baca subhanallah wa la yasud. Baca sebanyak 3 kali. Kalau 2 kali sujudnya berapa? Baca subhanallah wa la yasud. 2 kali sujudnya, satu sujud dibaca 3 kali. Kalau 2 kali 6 kali. Tapi ketika kembali dari sujud itu tidak baca apa-apa, paham? Tidak baca apa-apa, cuma sujud lagi. Nah, baca subhanallah wa la yasud. Kemudian setelah sujud itu kita baru salam ke kiri dan salam ke kanan. Itu bagaimana ketentuannya tadi Pak? Ketika Nabi bertambah jumlah rakaat kita yang itu kalau salah itu salah menyampaikan berusul itu aku salah dalam jumlah rakaat itu bertambah jumlah rakaat zid dari zid tambah jumlah rakaatnya itu harus sujud sawinya dilakukan sebelum salam. Kalau sholatnya itu 5, tak perlu sholat itu diundur tambah dia, tak perlu sholat itu tambah dia, hanya kita menghadap kita sujud sawi. Itu namanya sih bertambah. Definisi mana itu? Apa? Nabi itu pada coba. Nabi itu sholat main imam kita. Kan Nabi sholat main imam kita itu. Lah sudah salam terakhir, Nabi menghadap kepada Ka'bah. Kebiasaan Nabi kepada itu menghadap kepada jemaah. Nah, yang berjamaah yang depan mengisi apa? Rasulullah sholat asar di 2 rakaat. Nah, kalau Rasulullah salah dalam jumlah rakaat, Rasulullah pada mengumpul balik Pak. Nyoba posisinya bagian, nyoba posisi naik awal dari kota. Paham ya Pak ya? Sudah punya sujud dari kota. Subhanallah pada boleh bacanya 3 kali. Pada baca ya. Allah Akbar. Sudah itu
Sujud dia nyebat dulu juga subhanallah wa la baru dia duduknya pada depan. Nah, baru dia baca assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi dalam kondisi jumlah rakaatnya berlebih. Jumlah rakaatnya berlebih. Nah, nanti ada lagi jumlah yang berlebih itu ada. Nah, Kalau berkurang, dan kawan. Yang berlebih itu sampai berlebih. Contoh, kita sholat subuh itu namanya saka. Saka itu ragu-ragu. Ragu-ragunya tuh ragu-ragu itu menimbulkan zon. Zon itu artinya banyak prasangka. Nah, contoh oleh itu. Bapak Ibu, hati-hati itu baru, hati-hati jadi itu. Oh, sholat subuh berapa jumlahnya? Sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Sholat subuh jumlahnya 2 rakaat. Nah, saya aku langsung ada buka. Nah, Allah, berarti kalau kita duduknya tayang. Awasnya duduk dulu tayang. Akhir kilo coba tambah lain. Nah, jadi situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa sallallahu ala dhalil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada. Oh tadi dengan keyakinan benar. Kalau baca ayat tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai terakhir. Wa dhalil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab. Kalau ulama nyuruh tadi soal itu dulu akhirnya. Karena dia itu tambahan nanya pas membaca ayat. Terkadang dia masuk sholat kan? Bagaimana caranya? Dia langsung duduk seperti ini, nggak perlu dilanjutkan bacaan yang lain. ayat ini siapa tak? Nah, di mana potongnya di situ walaupun udah lebar. Kalau dia dari lalu terangkan bahwa sama sesama terakhir. Awak kasih sujud yang kapan? Awak kalau boleh bawa tangan awak, langsung sujud kan? Tapi langsung duduk ayat akhir. Kalian paham ya? Nah, di mana contoh mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Arti apa kita? Dan bibir macam arti aja. Nah, tadi koma itu tadi itu langsung duduk berarti. Paham ya? Kita salah-salah melakukan itu. Sujud sawi jumlahnya berapa? 2. Dilakukannya kapan? Sebelum salam. Kulluhu sujudin mahalluhu qabla salam. Saja sujud dilakukan sebelum salam. Karena sujud sawi itu setelah salam. Ada sujud sawi yang setelah salam.